Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan pentingnya stabilitas dan kebebasan bernavigasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk di Laut Cina Selatan. Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Biden juga mengingatkan Amerika Serikat dan Indonesia, dua negara besar yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di Indo-Pasifik. Joe Biden juga menekankan pentingnya pembangunan rantai pasokan yang aman serta memperdalam kemitraan strategis yang mencakup kerjasama keamanan termasuk soal Gaza. Namun di sisi lain, dalam hubungannya dengan Cina, Indonesia juga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di wilayah klaim tumpang tindih. Lalu sikap seperti apa yang akan ditawarkan Indonesia ke Amerika Serikat, di mana Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Cina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar bisnis dan kepemimpinan Eastern Mennonite University, Virginia, Amerika Serikat, Profesor Lindell Bakkes, kemudian konsultan geopolitik Amerika Serikat Asia Tenggara, Mehulika Sitepu, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Profesor Freddy Buhama Lumban Tobing. Selamat petang, semuanya sudah bergabung bersama kita. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Kita mau menuju ke Bu Mehu terlebih dahulu. Bu Mehu, kita tahu di tengah konflik geopolitik, kemudian khususnya di Laut Cina Selatan, konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan juga Cina. Kenapa kemudian kondisi Laut Cina Selatan menjadi diskursus utama, salah satunya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joe Biden? Ya, Vita dan Putri, free and open Indo-Pacific itu adalah satu hal yang paling penting untuk Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat, karena di daerah ini itu terdapat gelombang perdagangan yang sangat besar. Jadi mereka ingin memastikan bahwa Cina tidak mengambil semua wilayah tersebut dan kemudian menghambat perdagangan yang ada di negara-negara di antara Laut Cina Selatan tersebut. Jadi memang dari setiap pembicaraan mengenai hubungan ASEAN dan Amerika Serikat, free and open Indo-Pacific, Laut Cina Selatan itu selalu menjadi topik pembicaraan. Bahkan dalam kemitraan Comprehensive Strategic Partnership Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Biden dan Presiden Jokowi tahun lalu, salah satu poin yang paling penting di kemitraan tersebut adalah bagaimana menjamin Laut Cina Selatan ini dapat stabil dan damai. Baik, saya ke Profesor Lindell. Profesor, Anda sendiri memaknai pertemuan antara Presiden RI dengan Joe Biden ini seperti apa? Apakah nanti menjaga stabilitas baik di Indo-Pasifik maupun juga di Laut Cina Selatan, nanti posisi dari masing-masing negara ini akan bagaimana? Nah, justru itu yang agak susah dijawab sekarang ini, karena kita harus mengingat bahwa ini memang berhubung dengan Joe Biden, dan karena kita sudah baru minggu kemarin memilih satu yang baru, presiden baru Donald Trump, yang bukan orang asing untuk seluruh dunia, sudah dikenal. Itu semuanya tergantung pada bagaimana dia mau meneruskan atau mengubah atau mau belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya. Dan Donald Trump sangat susah diduga apa yang akan dia lakukan, bukan dalam hal ini saja, tapi dalam segala hal, dan justru itu yang membingungkan. Tapi kita harus mengingat bahwa jelas ini khususnya masalah Gaza, masalah Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, entah siapa sebagai presiden di Indonesia dan di Amerika, itu hal-hal yang sangat penting, tapi bagaimana mereka menangani bersama, itu kita harus lihat ke depan. Oke, Prof. Lindell, tapi begini, kalau kita lihat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Joe Biden ini kan membahas salah satunya yang di-highlight adalah soal konflik Laut Cina Selatan ya. Nah, kenapa kemudian isu Laut Cina Selatan ini yang dibahas? Bagaimana Amerika Serikat melihat posisi Indonesia di tengah konflik geopolitik antara Cina dan juga Amerika Serikat? Well, mungkin beberapa hal ya. Yang pertama itu hubungan Amerika Serikat dengan Cina, dan juga kedepannya hubungan yang sepertinya agak erat antara Donald Trump dan Xi Jinping.
presiden dari Cina itu sangat-sangat penting, dan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis di Asia Tenggara, hubungannya dengan Cina dan presiden di sana juga, dan Presiden Prabowo juga ada hubungan di sana yang sangat strategis. Saya rasa tidak ada yang bisa anggap ini tidak penting. Mereka ada kepentingan bersama, kolaborasi ekonomi di daerahnya, dan juga pertahanannya dan keamanannya di daerahnya itu. Jadi itu sangat gampang untuk diduga sebelum mereka bertemu, Donald Trump dan Prabowo, bahwa memang ini akan jadi hal yang mereka harus bahas agak dalam. Oke, baik. Ini kalau kita melihat kan sebetulnya sebelum bertemu dengan Biden kan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Cina, kemudian mereka menandatangani sebuah perjanjian yaitu soal penjagaan begitu ya, perjanjian keselamatan maritim di dekat Natuna. Nah, setelah itu kemudian Biden mengusulkan isu soal Laut Cina Selatan. Nah, kalau Anda melihat apa hubungan antara keduanya? Apakah memang ada tekanan geopolitik yang akan diberikan dari Biden kepada Prabowo setelah menandatangani kesepakatan kerjasama begitu? Ya, bisa juga, dan mungkin itu kenapa dia langsung lari ke sana dan dia mau ambil kesempatan sebelum dia bukan presiden lagi untuk menekankan ini sesuatu yang bisa dikasih perhatiannya. Tapi sekali lagi, beberapa bulan, 2,5 bulan lagi semuanya akan berubah, dan Joe Biden juga memang tahu itu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bisa ditekankan oleh Joe Biden, tapi semuanya tergantung pada hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump yang akan datang. Oke, baik. Ini yang menarik dari Profesor Lindel adalah menyampaikan pembahasan antar ketiga negara ini, Cina, Amerika, dan juga Indonesia ini untuk kepentingan bersama dalam hal ekonomi. Itu menarik sekali. Saya mau menuju ke Prof. Freddy. Prof. Freddy, kalau memang kita bicaranya soal perspektif ekonomi, kolaborasi bersama, artinya apakah dengan peran Indonesia membangun hubungan diplomatik antara Cina dan juga Amerika Serikat, bagaimana peran strategis dari Indonesia? Apakah Indonesia ingin menjadi katalisator di tengah konflik antar Amerika Serikat dan juga Cina, atau seperti apa, Prof? Ya, baik. Menurut saya, dalam konteks hubungan Cina dan Amerika Serikat, Indonesia itu bisa mengambil peran, tetapi dalam konteks memajukan kepentingan nasional, begitu. Artinya, opportunity apa yang bisa didapat oleh Indonesia dalam pertarungan dalam tanda petik antara Amerika Serikat dan Cina, gitu ya. Jadi kalau untuk kemudian berupaya sebagai target mendamaikan atau meredakan ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat, saya pikir tidak menjadi prioritas yang paling utama, begitu. Jadi bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Cina dan Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Baru prioritas berikut adalah kalau bisa memang meredakan bagaimana kedua negara itu tensionnya, terutama tadi dalam isu Laut Cina Selatan, bisa kita kelola dengan lebih baik, begitu ya, tanpa meningkatkan ketegangan-ketegangan yang bisa justru kontraproduktif dengan aktivitas bisnis, gitu ya, terutama maritim di jalur Laut Cina Selatan. Saya pikir begitu. Oke, baik, Prof. Baik, silahkan dilanjutkan, Prof. Ya, dan saya pikir kunjungan Prabowo ini kan semacam courtesy call ya, sebagai pejabat baru gitu, itu adalah etika diplomasi yang lazim gitu. Yang kedua, bagaimana kita melihat Pak Prabowo itu pertama kali ke Cina itu menunjukkan prioritas kedekatan yang dibangun oleh Indonesia itu nampaknya adalah ke Cina. Nah, karena kita ke Cina, tentu buat Amerika Serikat, Indonesia menjadi penting dalam rangka approach-nya untuk ke Cina, begitu. Tapi dalam hal ini, tadi saya katakan, Indonesia juga punya kepentingan terhadap Amerika, gitu. Ya, diharapkan kalau kita bisa bermain di dua wilayah itu, baru wilayah ketiga bagaimana trade war dalam hubungan antara Amerika dan dengan Cina itu bisa kita
buat manuver gitu untuk tadi saya bilangnya meredakan ketegangan-ketegangan yang mungkin tidak diinginkan terutama di kawasan strategis Laut Cina Selatan. Baik, saya mau kembali ke Mbak Mehu. Mbak Mehu, kalau kita lihat di sini Amerika sebetulnya melihat hubungan antara Indonesia dengan China ini seperti apa sih? Apalagi kita tahu baru saja menandatangani perjanjian maritim begitu. Apakah kita melihat bahwa Amerika Serikat sebetulnya welcome nggak dengan hubungan antara Indonesia dan China ini? Amerika Serikat itu paham bahwa negara-negara ASEAN termasuk Indonesia itu mau non-align ya, jadi tidak maunya di tengah-tengah, jadi tidak mau condong ke barat, tidak mau terlalu condong ke Cina. Mereka paham itu, mereka paham bahwa hubungan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dengan Cina itu dekat karena ada hubungan dagang yang sangat kuat, dan mereka paham bahwa mereka tidak akan mungkin melampaui hubungan dagang yang ada antara Indonesia dan Cina. Namun mereka juga ingin memastikan bahwa kedekatan dagang ini tidak akan menjadi kedekatan yang melebihi dari hubungan dagang. Jadi mereka ingin memastikan bahwa defense wise atau dalam sisi pertahanan atau security, Amerika itu masih tetap bisa punya influence, dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia ini bisa tetap netral. Nah, yang seperti yang Prof. Freddy tadi sampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat sendiri itu menunjukkan bahwa dia netral ya setelah dia mengunjungi Beijing sebagai kunjungan perdananya sebagai presiden. Dia langsung mendatangi Amerika Serikat, walaupun Presiden Biden saat ini sudah menjadi lame duck. Dengan kata lain, dia sudah tidak punya power lagi di pemerintahan ini, karena begitu pengumuman election atau pemilihan presiden kemarin, itu semua fokus sudah ditransisi ke Donald Trump. Jadi sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Laidel juga, Mbak Mehu, tidak ada lagi kemampuan. Ya. Oke, artinya yang ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah soal netralitas ya, politik bebas aktif itu, sehingga Presiden Prabowo berkunjung ke China dan juga Amerika Serikat. Nanti kita akan dalami lagi bagaimana kemudian eskalasi di Laut Cina Selatan dan juga dampak dari adanya pertemuan ini. Tapi kita jeda dulu, Kabar Petang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita akan langsung menuju ke Prof. Freddy terlebih dahulu. Prof. Freddy, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Lindell, menyampaikan bahwa komunikasi yang saat ini tengah terbangun antara Indonesia, China, dan juga Amerika Serikat ini ada kepentingan bersama bicara soal ekonomi. Artinya, apakah kemudian eskalasi konflik di Laut Cina Selatan ini eskalasinya tidak akan meningkat, mengingat yang menjadi fokus utama dari seluruh negara saat ini adalah bicara soal ekonomi? Iya, sebetulnya isu paling besar kan the rise of China ini ya, the rising China ini yang membuat kegiatan perekonomian dunia ini menjadi perhatian gitu, khususnya bagi Amerika Serikat yang terus terang nampaknya juga terimbas ekonominya begitu ya. Jadi Laut Cina Selatan itu termasuk jalur padat dunia untuk maritim gitu ya. Jadi kepentingan Amerika Serikat juga di situ besar. Nah, Indonesia sebagai negara yang bisa dikatakanlah negara pantai gitu ya, meskipun tidak langsung ke Laut Cina Selatan, menjadi strategis gitu ya. Jadi untuk mendapatkan solusi terbaik tentu biasanya dibutuhkan pihak-pihak yang bisa dipandang sebagai negara netral begitu ya, bisa menengahi dan meredam ketegangan. Dalam hal ini diharapkan Indonesia. Kenapa Indonesia? Mereka melihat dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara Indonesia dengan China akhir-akhir ini begitu ya, yang tidak bisa dianggap sepele oleh Amerika Serikat begitu ya. Satu-satunya cara Amerika Serikat adalah juga membuka hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia. Karena kalau hubungan kedekatan Indonesia lebih banyak dengan China, Amerika Serikat tidak melakukan manuver apa-apa, tentu Amerika tidak akan mendapatkan gain sama sekali nantinya begitu ya. Jadi
pertarungan utamanya kan sebetulnya antara Amerika Serikat dengan China begitu ya. Jadi kita di Asia Tenggara ini memang dikenal sebagai negara yang dengan prinsip bebas aktifnya diharapkan bisa menengahi ini semua gitu. Jadi pilihan kunjungan itu memang sangat tepat ya. Jadi ke China lebih dahulu, habis itu langsung berangkat ke Amerika Serikat. Ya, baik. Memang isu terutama itu adalah persaingan antara ekonomi Cina dengan Amerika Serikat begitu ya. Indonesia yang makanya tadi saya bilang bagaimana bisa memanfaatkan, tidak ikut dalam pertarungan itu menjadi terjepit nanti di tengah dan sebagainya ya itu. Baik, Prof. Freddy, tapi kalau kita lihat dari kedua penawaran dari Amerika Serikat dan juga Cina, kalau Amerika tadi soal freedom of navigation, kemudian Cina perjanjian pengelolaan sumber daya maritim. Nah, keduanya ini mana yang lebih menguntungkan untuk Indonesia? Apakah tadi sudah menjawab bahwa negara pertama yang dikunjungi adalah Cina itu jadi prioritas kita saat ini? Iya. Jelas ya, karena dari segi geopolitik, geostrategis kan Cina itu lebih apa ya, punya kedekatan yang spesifik lah ya secara strategis dengan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintahan sebelumnya nyata sekali membangun kedekatan hubungan ekonomi yang begitu besar dengan China, dan kita lihat pemerintahan yang sekarang nampaknya adalah melanjutkan gitu ya. Jadi buat Amerika tidak ada jalan lain ya, juga harus melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk memecahkan katakanlah kebuntuan mereka mendekati China begitu ya. Jadi saya pikir itu pentingnya Indonesia dalam rangka menata hubungan Amerika Serikat dengan China di bidang ekonomi khususnya. Ya, jadi ini peran strategis Indonesia bisa menjadi katalisator di tengah konflik geopolitik itu tadi ya. Kita menuju ke Prof. Lindel. Prof. Lindel, tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Lindel. Kita ingin fokus dulu. Prof. Lindel menyampaikan ada kepentingan bersama, kolaborasi bersama untuk kepentingan ekonomi. Ini artinya apakah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan juga China ini tidak akan meningkat atau seperti apa, Prof. Lindel? Sekali lagi memang ini semuanya tergantung pada orang-orang yang di dalam pembicaraan ini, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump nanti. Seperti yang disinggung tadi, sebetulnya ini kunjungannya itu hanya protokol ya, seremonial, di mana ke Cina dulu, lanjut ke Amerika. Dua-duanya memang ditunjukkan bahwa mereka dua-duanya itu penting, dan untuk Presiden Prabowo dan posisinya Indonesia itu juga siap untuk dan bersedia untuk bisa sangat strategis di sana, mengingat bahwa memang ada hubungan yang baik dua-duanya, dan ini negara non-aligned. Tapi sekali lagi semuanya itu tergantung pada administrasi yang akan datang. Bukan di Indonesia saja yang baru mulai, tapi yang belum mulai di Presiden Trump atau administrasi Presiden Trump. Karena memang tidak bisa dua orang yang berbeda satu sama lain daripada posisinya Presiden Biden dan Presiden Trump yang akan datang. Dan kemiripan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo sebagai aktornya itu sangat mirip, dan tergantung hubungan mereka apa itu selaras atau tegang. Tapi potensi untuk konflik geopolitik antara Cina dan juga Amerika di Laut Cina Selatan ini gimana? Eskalasinya potensi akan meningkat nggak, Prof? Kita kan bicara potensi bisa iya bisa enggak. Ya meningkat juga ya, tapi saya rasa dua-duanya itu sangat-sangat berhati-hati ya, bahwa memang apalagi memang sekarang ini Joe Biden dia bukan orang yang eratik, bukan orang yang cepat bergerak atau apa. Jadi saya rasa untuk sekarang ini semuanya itu oke. Tapi saya rasa di Amerika juga memang banyak yang di sini yang tegas, yang agak bingung ke depannya dengan Donald Trump. Bagaimana dia hubungannya, sepertinya dia sangat kagum sama Presiden Cina ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bisa membuatnya agak aman, dan agak kita tidak harus terlalu gugup. Tapi Donald Trump sekali lagi dia eratik, kita sangat susah diduga
dia mau ke depannya gimana. Nah, saya rasa ini posisinya untuk Presiden Prabowo yang sangat strategis. Jadi Indonesia bisa berperan di sini sangat-sangat signifikan. Oke, baik. Profesor Linde, maksudnya adalah bahwa presiden terpilih nanti ini memang tidak bisa diduga begitu kebijakannya akan bagaimana, kemudian pertemuan saat ini antara Presiden Prabowo dengan Biden pun juga sebetulnya hasil yang dicapai, hasil kesepakatan yang dicapai nanti tidak ada jaminan akan berlanjut begitu di presiden terpilih nantinya, yaitu Donald Trump. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita, usai jeda berikut, Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Prof. Lindel. Prof. Lindel, kalau kita lihat di sosial media kan Presiden Prabowo memang menunjukkan kedekatannya dengan Presiden Donald Trump begitu ya, Presiden terpilih Amerika Serikat. Nah, tapi kalau Anda mengatakan tadi bahwa Trump itu sebetulnya bisa tidak terduga begitu, kebijakan-kebijakan yang akan dia ambil dalam pemerintahannya. Nah, Anda melihat bagaimana dengan gaya kedua pemimpin negara ini? Apakah kemudian ke depan akan match begitu atau justru saling bertolak belakang? Match atau saling bertolak belakang itu agak susah dijawab, tapi yang jelas mereka sangat mirip satu sama lain. Nah, justru itu yang bikin kita agak bingung, karena dua-duanya mereka memang penuh dengan retorika dan slogan nasionalis. Mereka daya tarik populisnya itu begitu ada. Mereka dua-duanya mempunyai sejarah yang kontroversial dan latar belakangnya. Gaya kepemimpinannya itu sebagai seorang pria kuat, dan hubungan media itu juga kontroversial. Jadi mereka akan saling ngerti sedikit, dan saya rasa memang ada titik temunya di sana. Tapi semuanya itu memang kembali ke khususnya Donald Trump. Mungkin Presiden Prabowo juga memang sangat berperan di sini, tapi Donald Trump dia sangat susah terduga, dan dua-duanya itu memang perasa ya. Jadi kalau ada yang menyinggung yang lainnya atau apa, itu bisa sangat susah diduga, dan hal yang sekecil itu pun, meskipun ini memang di tingkat internasional, itu sangat bisa berarti antara dua orang, berarti bahwa memang itu bisa mengganggu hubungan antara Amerika dan Indonesia, apalagi memang ini khususnya mengenai ekonominya, tapi ekonominya itu untuk masuk ke Amerika dengan Donald Trump sepertinya ini akan agak sangat sulit. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Freddy. Prof. Freddy, kalau tadi kan Prof. Lindel sempat menyampaikan ya soal eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, tapi kita fokus soal selain Laut Cina Selatan, ini kan yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joe Biden dan juga Prabowo Subianto adalah soal konflik di Timur Tengah. Nah, bagaimana dengan eskalasi konflik di Timur Tengah pasca pertemuan keduanya ini? Ya, tentu Amerika Serikat kan memandang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar ya di dunia yang diharapkan bisa memberi kontribusi kepada penyelesaian damai di Gaza gitu ya, di Timur Tengah. Itu sih masuk di akal gitu. Tapi menurut saya sih, kalau pendekatan Muslim or non Muslim, saya pikir udah terbukti kurang efektif. Karena dunia Islam jadi tidak seluruhnya juga bersatu dalam satu barisan yang sama misalnya. Jadi menurut saya butuh pemikiran-pemikiran yang lebih tajam begitu ya dengan persoalan yang ada di Gaza. Misalnya yang paling ya pendekatan kemanusiaan mungkin itu lebih perlu dipikirkan daripada pendekatannya lebih kepada pendekatan agama, etnik, sebagainya begitu ya. Sehingga di situ terasa Indonesia bisa memainkan peranan juga yang lebih besar lagi ketimbang memainkan kartu agama atau Muslim begitu ya. Saya pikir itu juga dibutuhkan dari Indonesia, meskipun Indonesia dalam hal ini kan punya kelemahan kalau bicara dengan Israel kita nggak punya hubungan diplomatik begitu. Jadi agak perlu juga Indonesia di situ kan bermain dengan pihak yang lain sebagai bridge untuk mendekati pihak Israel misal begitu ya. Jadi itu yang saya bilang pendekatan diplomatik yang lebih brilian lagi. Artinya gitu bisa berpengaruh ya
pertemuan ini dengan konflik Timur Tengah, terutama Gaza? Pertemuan dengan Amerika Serikat. Betul. Ya, yang saya bisa katakan seperti yang disampaikan Profesor Linde tadi, jadi artinya kita lebih melihat kepada karakter seorang Trump nanti ini. Trump ini menurut saya kan masuk garis keras ini ya. Garis keras, konservatif dari Partai Republik, make America great again. Jadi dalam banyak hal kalau main di sektor militer mungkin dia bisa bermain lebih keras, tapi di bidang ekonomi dia udah melihat bagaimana Amerika Serikat harus bisa lebih luas bermanuver begitu ya. Nah, menurut saya sih itu dua hal yang Amerika harus bisa menata secara lebih wise gitu ya. Amerika kan sekarang secara ekonomi dia agak berantakan akibat rising China ini ya. Dia yang masih bisa diharapkan kan dia bisa mendapatkan revenue atau income itu justru dari industri militer. Baik, Prof. Freddy. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Baik. Oke, saya mau beralih ke Prof. Lindel. Prof. Lindel, kita tahu ya posisi Indonesia dan Amerika. Indonesia mendorong kemerdekaan Palestina, Amerika saat ini mendukung Israel. Nah, kita tahu juga bahwa sebelum bertemu dengan Prabowo, Presiden Biden ini bertemu dengan Presiden Israel untuk mendorong membuka jalur kemanusiaan. Baru setelah itu kemudian mengangkat isu soal Gaza ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah Anda memaknai ini bahwa Biden sebetulnya ingin juga meminta kerjasama ataupun juga bantuan dari Presiden Indonesia dalam hal ini sebagai penengah dalam perdamaian antara sengketa yang saat ini terjadi di Israel dan juga Palestina? Bisa juga ya, tapi memang waktunya itu sudah hampir habis ya. Dan seperti Ibu Mehu bilang tadi, itu memang ini orang istilahnya itu lame duck. Dia presiden masih, tapi tidak akan presiden lagi ke depannya lagi lebih dari 2 bulan lagi. Dan semuanya ini sudah alih ke Donald Trump. Donald Trump hubungannya dengan Benjamin Netanyahu, dengan Israel dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan hubungan Biden dengan Netanyahu. Jadi saya rasa Presiden Prabowo dia tahu itu. Orang ya, pemimpin dan administrasi di Indonesia mereka semuanya mereka sadari. Jadi saya rasa memang apa yang bisa mereka hasilkan dengan bantuan dari Presiden Biden itu sangat minim. Semuanya itu sekali lagi tergantung pada administrasi yang akan datang dan bagaimana dia akan posisikan diri. Donald Trump dan Amerika dan lain sebagainya itu memang anybody's guess. Kita tidak tahu. Dan kalau memang kita bisa duga, saya rasa memang dugaan itu bisa salah juga. Jadi kita harus lihat ke depannya dan Presiden Prabowo dan Indonesia memang harus sangat-sangat fleksibel. Tapi bisa berperan di sana sebagai negara yang terbesar Islam di dunia. Tapi seperti Pak Freddy bilang, tidak semuanya memang berbaris yang sama dalam dunia itu juga ya. Jadi Arab Saudi dan lain sebagainya mereka tidak senang sama Iran, jadi ini semuanya memang moving. Ya, baik. Artinya ada peran strategis Indonesia di mata dunia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Lindel, kemudian Bu Mehu dan juga Prof. Freddy atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.